Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh Syukur, salah satu dosen Akademi Ilmu Komputer Ternate Program Studi Diploma 3 Manajemen Informatika. Perkenalkan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah komputer grafis dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDDUKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum daripada mata kuliah komputer grafis ini. Mata kuliah komputer grafis ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi Manajemen Informatika Akademi Ilmu Komputer Ternate. Mata kuliah komputer grafis ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, 1 SKS untuk teori, kemudian 2 SKS-nya untuk praktikum selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan terhadap prinsip yang kemudian dimanfaatkan oleh aspek-aspek visual berupa gambar, layout, teks, dan warna untuk diaplikasikan pada media-media berbasis cetak dengan mempertimbangkan fungsi dan tema tertentu. Yang kedua, dasar-dasar grafis, yaitu konsep desain, kemudian prinsip desain dan teori warna. Kemudian ada juga tipografi dan elemen desain lainnya. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Manajemen Informatika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah salah satu aspek yang ditinjau, yaitu aspek sikap. Aspek sikap di sini yang mewakili, yaitu adalah memiliki ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menjunjung tinggi atau menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan di sini yaitu memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan di bidang komputasi yang sesuai dengan disiplin ilmu. Kemudian untuk aspek keterampilan umum, yaitu kemampuan menganalisis permasalahan, melakukan identifikasi dan mendefinisikan kebutuhan komputasi yang bersesuaian dengan solusi. Kemudian yang keempat, keterampilan khusus, yaitu pemahaman dan kemampuan untuk mendukung penggunaan penyampaian pengelolaan sistem informasi dalam lingkup atau dalam lingkungan sistem informasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disingkat dengan CPMK pada akhir perkuliahan, itu ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar daripada desain grafis dan komputer grafis, serta mengaplikasikan dalam pembuatan berbagai macam aplikasi desain grafis dengan menggunakan berbagai software pengolahan grafis. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami suatu proses kreatif pencarian yang efektif dan menganalisis prinsip-prinsip serta unsur daripada desain grafis itu sendiri sesuai dengan kebutuhan pengguna. Referensi yang digunakan di mata kuliah komputer grafis beragam, diantaranya e-book pengantar komputer grafis, kemudian e-book pengantar desain grafis, lalu buku aplikasi desain grafis untuk periklanan, dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran di mata kuliah komputer grafis dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan kehadiran atau keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, kemudian diskusi, lalu kemudian penugasan. Pembelajaran mata kuliah komputer grafis ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau biasa disingkat dengan UTS. Lalu setelah 7 pekan UTS, 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan pekan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung pada bahan kajian atau
materi pembelajaran yang akan disampaikan. Misalnya seperti pekan sebelum UTS. Sistem perkuliahan dalam mata kuliah ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yang dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Zoom, kemudian Google Meet, dan salah satunya adalah Microsoft Teams. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau kemudian forum diskusi yang dibuat di Microsoft Teams. Untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah komputer grafis dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS, dalam hal ini Microsoft Teams. Evaluasi dari hasil pembelajaran mata kuliah komputer grafis didapatkan kehadiran atau keaktifan mahasiswa. Kemudian ada penugasan, UTS, dan UAS, di mana penilaian didasarkan pada rubrik yang di dalamnya memuat keaktifan setiap mahasiswa, penugasan sebanyak 5 kali, kemudian UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ atau multiple choice question, dan UAS dilakukan secara teori maupun praktek berdasarkan studi kasus yang diberikan. Setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kehadiran atau keaktifan sebanyak 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok sebanyak 20%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%, dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah komputer grafis untuk mahasiswa program studi Manajemen Informatika Akademi Ilmu Komputer IKOM Ternate. Berikut merupakan cuplikan daripada proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Tentunya sudah menjadi kebiasaan saya untuk dapat mengonfirmasi kondisi kesehatan teman-teman mahasiswa. Apakah teman-teman mahasiswa kondisi saat ini baik? Alhamdulillah baik. Kalaupun ada dari mahasiswa yang memang kondisinya kurang baik atau kurang fit, bisa mengonfirmasi, kemudian saya dapat mengizinkan untuk kembali ke rumah dan beristirahat. Nah, pada kesempatan ini merupakan kesempatan kita yang pertama, artinya pertemuan kita yang pertama, ya, pertemuan kita yang pertama dalam hal untuk menyampaikan agenda perkuliahan kita. Jadi dalam topik pembahasan kita pada agenda perkuliahan hari ini, sebagaimana sudah diatur dalam rancangan pembelajaran semester atau biasa disebut dengan PPS yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Dalam agenda pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu ada 4 topik yang menjadi tahapan pembahasan. Tadi yang pertama, definisi daripada komputer grafis. Kemudian yang kedua, ya, kita ceritakan sedikit terkait dengan perkembangan komputer grafis. Kemudian berikutnya kita coba untuk saling menginformasikan terkait dengan software yang berhubungan dengan komputer grafis. Berikutnya ada peran komputer grafis bagi desainer grafis. Di antara beberapa poin atau topik yang menjadi agenda pembahasan kita akan melihat secara terperinci. Yang pertama, definisi daripada komputer grafis. Definisi komputer grafis, di situ saya mencoba untuk meng-highlight 2 definisi. Jadi definisi yang pertama, komputer grafis merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan komputer untuk menciptakan atau memanipulasi, kemudian menampilkan gambar dan visualisasi, kemudian termasuk juga untuk pembuatan gambar, kemudian ada animasi, pemrosesan gambar, dan visualisasi data. Kemudian definisi yang kedua,
saling berkaitan dengan yang pertama. Cuman yang kedua lebih mengarahkan ke penggunaan software atau perangkat lunak dan perangkat keras, khususnya membuat dan mengolah gambar. Ketika ada penyebutan yang berhubungan dengan software, maka di situ software apa saja yang kita gunakan untuk kebutuhan dalam pengolahan gambar. Kemudian kalaupun yang disebut kedua misalkan perangkat keras, maka yang perlu diperhatikan adalah soal spesifikasi. Jadi kalau misalkan penggunaan software pengolahan vektor, contohnya CorelDRAW, maka ada pertimbangan pemasangan aplikasi tersebut di perangkat keras. Ya, ada pertimbangan yang saya maksudkan itu pertimbangan soal spesifikasi perangkat kerasnya. Jadi contohnya dia CorelDRAW kompatibel dengan apa, prosesor apa, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya? Itu tadi penjelasan terkait dengan atau yang berhubungan dengan definisi komputer grafis. Lalu kemudian kita masuk ke sejarah atau perkembangan komputer grafis. Kalau kita mau mengikuti perkembangan komputer grafis secara spesifik, maka banyak. Nah, makanya saya coba untuk memilah-milah yang penting-pentingnya saja tuh. Di perkembangan yang berhubungan dengan komputer grafis di situ di tahun 1959 disebutkan di situ apa? Bidang komputer grafis telah berkembang bersama dengan perkembangan komputer digital. Nah, di tahun itu yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan. Kemudian di sini MIT komputer melahirkan Lincoln di bidang komputer grafis yang interaktif. Artinya ada di tahun itu ada salah satu kejadiannya apa yang dilahirkan oleh itu komputer grafis yang bisa secara interaktif. Kemudian di tahun berikutnya, tahun berapa? Jadi di tahun 1960-an salah satu perusahaan besar seperti TRW atau Thomson Ramo Wooldridge atau Lockheed. Kemudian dari perusahaan-perusahaan ini mereka melakukan penelitian dan pengembangan yang terkaitannya dengan komputer grafis. Jadi ada beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi di tahun 1960-an tadi. Nanti pada tahun 2001 di situ ada TRW, kemudian ada salah satu perusahaan bekerja sama, mereka melakukan penelitian itu terlepas dari komputer grafis, mereka juga melakukan penelitian lebih ke keamanan, kemudian pertahanan dan lain-lain. Kemudian berikutnya di tahun 1964 ada perusahaan IMB. Di IMB ini yang punya jasa besar, dia melahirkan yang namanya monitor tabung. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak maupun perangkat keras. Nah, salah satunya dilahirkan atau diciptakan yang saya maksudkan CRT di komputer tabung pertama. Nah, disinilah adanya yang disebut dengan komputer grafis. Teman-teman bisa lihat contoh daripada CRT yang diciptakan oleh perusahaan tadi. Pada tahun 1969 salah satu asosiasi yang disingkat ACM atau Asosiasi Computing Machinery memprakarsai
sebuah special interest group pada grafis dan teknik interaktif atau disingkat dengan SIGGRAPH untuk mempromosikan generasi dan menyebarkan informasi pada komputer grafis dan teknis interaktif. Kemudian di tahun 70-an SIGGRAPH juga melakukan simulasi dan pemodelan seni yang dihasilkan dari komputer. Kemudian berikutnya di era tahun 70-an juga perkembangan spesifikasi komputer pribadi atau personal komputer atau biasa disingkat dengan PC. Ya. Kemudian di tahun 80-an atau 1980 kedatangan yang namanya desktop publishing dan pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis lainnya untuk memperkenalkan satu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan menciptakan image 3D yang sebelumnya merupakan hasil kerja yang sangat sulit. Nah, di tahun-tahun sebelumnya tuh untuk perencanaan yang namanya image 3D sangat-sangat sulit. Akan tetapi dengan lahirnya desktop, maka pekerjaan yang berkaitan dengan image 3D sedikit lebih mudah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu juga di tahun 1980-an, masih tahun yang sama, di situ juga ada komputer grafis 3D seperti 3D model dan macam-macam. Kemudian tahun berikutnya komputer SGI sampai saat ini yang sangat mendukung pembuatan film animasi. Pada era dan perkembangan dunia digital disebut dengan ilmu komputer grafis yang dapat dibagi menjadi beberapa cabang ilmunya lagi. Jadi antara lain yang satunya ada rendering, kemudian berikutnya ada image atau imaging, terus ada geometri dan berikutnya ada animasi. Nah, dari beberapa poin di situ sudah ada penjelasan secara spesifik soal berapa poin tadi. Nanti teman-teman bisa lebih spesifik untuk mempelajari, ya. Ya, saya. Berikutnya ada Software desain grafis. penjelasan yang berhubungan dengan topik software Desain grafis. Di software desain grafis ini banyak macam-macam. Nah, penjelasan yang pertama, semua software desain grafis memiliki kelebihan dan kekurangan. Penjelasan ini yang dimaksud ada software, maka itu juga ada kekurangan dan kelebihan. Salah satu contohnya misalkan kita membandingkan software yang komersial dan software yang non komersial tuh. Kekurangan dan kelebihannya di mana? Misalkan ada fitur tertentu, kalau misalkan yang untuk prabayar, maka ada fitur tertentu yang dilebihkan. Kemudian kalau misalkan yang non prabayar atau non komersial, maka ada pengurangan fitur tertentu. Kemudian yang kedua, salah satu pilihan untuk kemampuan yang dimilikinya adalah mencoba dalam bentuk free trial. Jadi software itu diciptakan atau dibuat ada kebebasan yang diberikan untuk atau kebebasan penggunaan yang diberikan kepada pengguna atau user. Biasanya tuh diuji coba dalam 30 hari. Contohnya kayak PSD atau Photoshop. Itu biasanya dikasih kebebasan menggunakan dalam waktu atau kurun waktu 30 hari. Nah, akan tetapi
tidak mengurangi, hanya ketika kita menggunakan software yang memang komersial, cuman dikasih free trial hanya 30 hari, tetapi tidak mengurangi semangat untuk belajar, karena ada aplikasi alternatifnya. Aplikasi itu open source, aplikasi yang lisensinya atau izinnya menggunakan JNU JPL atau General Public License. Jadi software yang lisensinya atau lisensinya itu JPL, maka siapa saja dapat mendownload di situsnya, kemudian tinggal siap digunakan sampai kapanpun. Dibandingkan dengan yang tadi saya bilang free trial, dia hanya 30 hari. Berikutnya penjelasan yang berhubungan atau keterkaitan dengan kondisi desain grafis di Indonesia saat ini. Yang pertama, software desain grafis berbasis vektor. Ya, ada macam-macam tuh. Jadi kalau kita belajar desain grafis, ada desain bitmap, kemudian ada juga desain vektor. Nah, sekarang yang saya tunjukkan atau saya berikan informasi terkait dengan software desain grafis yang basisnya vektor. Salah satu contoh di situ ada Adobe Illustrator. Adobe Illustrator, kemudian ada yang kedua Corel Draw. Kemudian berikutnya ada Inkscape. Dan berikutnya lagi ada Micromedia Freehand. Cuman kalau untuk Micromedia Freehand sudah discontinue. Kalau discontinue berarti tidak dilanjutkan. Jadi kalau misalkan dia sampai ke versi berapa, dia hanya sampai di situ. Misalkan versi 4 ya, dia hanya sampai di versi yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang ada beberapa poin sebelum di atas, yaitu Adobe Illustrator, kemudian Corel Draw. Nah, kedua aplikasi ini saya bilang di awal-awal ada aplikasi di trial, kemudian ada yang komersial dan seterusnya. Dua aplikasi yang saya sebutkan, misalkan PSD atau Adobe Illustrator dan Corel Draw, kedua-dua aplikasi ini memiliki lisensi komersial. Jadi penggunaannya kita diizinkan sama, kurang lebih yang saya sebutkan tadi. Nah, selebihnya kita dituntut sebagai pengguna dituntut untuk membeli lisensi atau serial number. Kalau teman-teman saat ini misalkan ada yang sudah menggunakan atau sudah memakai atau sudah memasang aplikasi Corel Draw di laptop tanpa ada pembelian serial number, maka kita bisa berkesimpulan bahwa itu adalah aplikasi bajakan. Kemudian berikutnya, yang kedua, ada software desain grafis yang basisnya bitmap. Kayak tadi saya sebutkan desain grafis itu ada dua tuh, ada bitmap kemudian ada vektor. Nah, yang kedua ini penjelasan yang berhubungan dengan aplikasi yang basisnya bitmap. Di situ ada apa saja? Teman-teman boleh memperhatikan. Jadi di situ ada Photoshop atau biasa disingkat dengan PSD. Kemudian ada juga Corel Photo Paint. Kemudian berikutnya ada GIMP atau GIMP. Nah, kurang lebih GIMP sama persis untuk lisensinya, dia dengan aplikasi yang basisnya vektor di atas, yaitu aplikasi Inkscape. Di Inkscape dan GIMP ini yang menjadi target kita untuk menggunakan. Alasannya apa? Kita menghindari yang namanya penggunaan aplikasi secara bajakan. Jadi kita menggunakan alternatifnya, yaitu open source. Kemudian
Yang ketiga, software atau perangkat lunak yang basisnya tata letak layout. Layout di sini ada aplikasi yang pertama Adobe InDesign, kemudian Corel Ventura dan macam-macam. Nah, Adobe InDesign ini salah satu contoh yang digunakan di misalkan perusahaan percetakan koran atau media massa cetak gitu. Kemudian di topik berikut, topik yang terakhir nih, yaitu peranan komputer bagi para desainer grafis. Jadi ini peran komputer bagi para desainer. Kalau sebutannya desainer berarti lebih ke user, ya, atau dalam bahasa orang atau dalam bahasa Ternate, orang yang pakai. Penjelasan yang pertama terkait dengan peranan komputer bagi para desain. Di situ hal yang paling diutamakan dalam desain grafis adalah soal pemikiran. Jadi penjelasan yang pertama ini dapat kita pahami bahwa ide ini adalah hal yang menjadi sangat mahal di dalam dunia desain. Jadi siapa saja, contohnya di luar dari yang punya background pendidikan teknologi atau IT, dia bisa mengoperasikan aplikasi yang tadi sebelumnya sudah disebutkan, yang basis-basisnya tuh ada vektor, ada bitmap, di situ ada PSD atau Photoshop, kemudian ada CorelDRAW, ada Illustrator. Siapa saja bisa dan akan mampu mengoperasikan ketika punya kemauan belajar. Maksud saya dipahami ya. Jadi orang yang bukan pendidikannya IT, dia bisa memahami selama dia punya kemauan. Dia bisa dapatkan pembelajarannya dari mana tanpa harus melalui bangku pendidikan, bisa di YouTube dan situs lainnya atau kursus dan lain sebagainya. Kan tetapi yang menjadikan dalam desain lebih mahal adalah ide. Nah, jadi bukan soal siapa yang mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi siapa yang punya ide atau konsep yang banyak. Itu maksudnya. Jadi penjelasan peranan komputer yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk teknologi khususnya komputer hanya merupakan alat bantu yang dimaksudkan. Dia membantu si para desainer atau pengguna untuk menuangkan ide kreatifnya tuh. Kemudian di poin yang kedua, di situ penjelasannya anggapan bahwa teknologi komputer sebagai alat utama dalam mewujudkan ide dan kreativitas. Itu untuk penjelasan peranan komputer bagi para desainer. Nah, berikutnya kita tidak dapat memungkiri bahwa komputer menjadi andalan para desainer, karena kalaupun yang disebut dengan desain grafis maka keterhubungannya dengan komputer. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan karyanya. Jadi karya-karya para desainer itu salah satu contoh, misalkan pembuatan logo, kemudian desain majalah. Nah, tadi saya bilang desain majalah, penggunaan aplikasinya salah satu contohnya adalah InDesign tadi, Adobe InDesign tadi. Kemudian ada juga ilustrasi digital, terus ada presentasi grafis dan macam-macam. Silahkan nanti teman-teman dapat mempelajari. Selepas dari sini materinya juga akan saya bagikan. Saya share linknya, kemudian bisa dipelajari. Terus berikutnya, dalam komputer grafis ada dua elemen utama dalam menentukan visual atau penentuan gambar.
salah satu contoh atau contoh yang pertama. Yang pertama ada Teks. kemudian yang kedua ada Image. image. Nanti akan saya share link materinya. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sudah menjelang siang nih. Cukup sampai di sini. Jadi kalaupun ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan teman-teman, bisa kita diskusi. Akan tetapi kalaupun dari teman-teman merasa sungkan atau belum terlalu percaya diri untuk menyampaikan secara langsung, maka kita punya kegiatan yang sifatnya asinkronus. Jadi diskusi secara langsung lewat WhatsApp group, kemudian ada juga kelas virtual di Teams. Jadi teman-teman boleh mengajukan pertanyaan mengenai komputer grafis atau yang berhubungan dengan komputer grafis. Absensinya sudah ya? Kalau begitu, untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Semoga puasa yang dijalankan teman-teman tadi yang menjalankan ini dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya. Kalaupun ada kata-kata yang salah, saya minta maaf sebelum saya menutupnya ya. Dimaafkan ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.